Kenapa sih bisnis scam spiritual itu mulai laku di Indonesia? Scam itu artinya penipuan untuk mengambil sejumlah keuntungan. Belakangan ini, sejak tren spiritual naik, mulai banyak bermunculan kasus-kasus coach atau guru spiritual yang menjual beragam produk, utamanya produk investasi, tapi setelah dicek ternyata itu mengarah ke scam atau skema Ponzi. Sebenarnya, kasus-kasus finansial yang melibatkan guru spiritual itu sudah ada sejak dulu. Dulu, kalau kita nonton TV, ada kasus orang yang dianggap pemimpin spiritual atau guru spiritual ditangkap polisi karena kasus penipuan sejumlah uang. Ya sebenarnya apa yang terjadi di zaman sekarang itu mengulang kasus-kasus yang sudah ada di zaman dulu. Dalam artian, oknum-oknum yang menggunakan spiritual tapi untuk melakukan scam itu sudah ada sejak dulu. Cuma karena sekarang sosial media semakin marak, maka jumlah oknum-oknum ini makin bertambah. Nah, di konten kali ini saya akan share sebuah fenomena yang cukup banyak terjadi di Bali dan tentu saja tanpa disadari ini sudah mencoreng nama baik Bali sebenarnya. Tapi karena warga Bali banyak yang tidak mengetahui skema ini dan karena warga Bali sabar-sabar, fenomena ini sering dibiarkan berlalu begitu saja dan tanpa disadari pola-pola spiritual scam seperti ini mulai diduplikasi oleh oknum-oknum spiritual Indonesia di zaman sekarang, entah guru spiritual, coach spiritual, bahkan influencer spiritual. Mungkin ada juga yang di awal itu tidak berniat scam, tapi karena popularitas dan kekayaan cenderung bisa didapat dengan instan melalui spiritual, ini akhirnya berpotensi membuat orang menjadi pelaku scam berbalut spiritual juga. Ego yang masih tinggi, ini kerap membuat orang jadi gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Spiritual justru dijadikan bumbu-bumbu untuk memvalidasi scam-scam yang mereka lakukan. Di konten ini, saya lebih spesifik membahas fenomena guru atau coach spiritual yang mendadak jadi pengumpul dana masyarakat dengan alasan investasi, tapi pada akhirnya rungkat alias gagal bayar dan merugikan investor. Dan biasanya, skema seperti ini dilakukan oleh para guru atau coach spiritual yang punya kecenderungan narsistik. Bagaimana modus operandinya? Kalau kalian tidak ingin terkecoh, yuk simak konten ini. Tapi sebelum lanjut, simak dulu informasi penting berikut ini. Sebenarnya kalau kalian mengalami kebangkitan spiritual, maka kundalini akan naik dan membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya. Energi kundalini ini adalah energi spiritual dan kehidupan yang sangat powerful. Ketika kundalini bangkit, ia tidak cuma membangkitkan kesadaran spiritual kalian saja, tapi kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini terpendam juga ikut bangkit. Itulah kenapa setelah kebangkitan spiritual terjadi, hidup kalian jadi sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Bagaimana caranya agar kundalini bisa terus naik ke atas dan membuat kalian semakin tinggi kesadaran spiritualnya? Apa tanda-tanda cakra di dalam diri kalian sudah sehat? Apa dampaknya kalau cakra tidak seimbang? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Kundalini Cakra. Di sini kalian juga bisa mendapatkan 3 kali hipnoterapi untuk pembersihan jalur kundalini dan cakra. Yang mau ikutan daftar melalui link di deskripsi video, atau kalian juga bisa daftar secara manual melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Buruan ikutan online kelasnya sekarang karena belum tentu saya bakalan bikin online kelas seperti ini lagi. Kenapa sih banyak coach atau guru spiritual itu suka ngajarin law of attraction alias LOA, manifestasi, dan menarik keberlimpahan, tapi tanpa mengajarkan pondasi spiritual yang sesungguhnya? Ya ini simple karena Indonesia itu market yang gurih untuk bisnis scam atau Ponzi. Di sini saya tidak mendiskreditkan ilmu law of attraction atau LOA, manifestasi, dan keberlimpahan. Karena itu juga cabang ilmu spiritual yang sangat populer dan sangat berguna bagi masyarakat. Tapi yang saya bahas adalah oknum-oknum yang menggunakan teknik-teknik ini untuk kepentingan ego mereka, yang mana ujung-ujungnya akhirnya pada rungkat dan merugikan orang lain. Jadi begini ceritanya. Tahun 2023 kemarin sempat heboh dan viral berita ditemukannya sejumlah warga negara asing yang mencari pekerjaan di Bali. Kebanyakan mereka, para warga negara asing alias WNA ini, adalah WNA dari negara berplat R dan U, alias Rusia dan Ukraina. Dan ada juga beberapa yang berasal dari negara-negara lain. Mereka datang berbondong-bondong ke Bali dalam kondisi ekonomi yang cenderung seret, kemudian bekerja di sini. Ada yang berprofesi sebagai fotografer, guru surfing, bahkan pemandu wisata. Padahal visa yang mereka gunakan itu visa turis, bukan visa kerja.
Bahkan ada yang sampai beli properti secara ilegal di Bali dengan menggunakan sistem nomini. Kemudian mereka membuka restoran, kafe, bungalow, dan penginapan kecil lainnya tanpa mengurus perizinan yang legal. Dan tentu saja tanpa membayar pajak. Keuntungan 100% masuk ke kantong WNA-WNA ini dan beberapa di antara mereka juga mengklaim diri mereka sukses berbisnis di Bali, which is ini bisnis ilegal tentunya. Temuan inilah yang membuat imigrasi Bali ini sempat heboh dan sibuk mendeportasi WNA-WNA yang bekerja dan berbisnis secara ilegal di Bali. Dari kehebohan WNA-WNA yang sibuk cari kerja di Bali ini, maka mulai muncullah akun-akun yang membongkar kedok-kedok WNA lain yang pada cari cuan di Bali dengan ilegal, yakni dengan memanfaatkan visa turis mereka untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya dari wisatawan-wisatawan asing lainnya di Bali. Berawal dari profesi-profesi dan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pariwisata, lama-lama investigasi pun mengarah ke penemuan sejumlah WNA yang ternyata mereka juga berlomba-lomba menjadi coach atau guru spiritual di Bali. Tentu saja secara ilegal, tapi mereka menarik banyak murid dari turis-turis asing. Dan sudah pasti kebanyakan dari mereka mengajarkan spiritual copy-paste. Apa itu spiritual copy-paste? Mereka ini demen sekali mengcopy ajaran spiritual dari manapun. Kemudian mereka branding sedikit-sedikit dengan alam mereka, lalu mereka memproklamirkan ajaran tersebut sebagai ajaran autentiknya mereka. Alias mereka koar-koar sana-sini bahwa mereka adalah pencetus ajaran tersebut. Padahal mereka hanya meniru dan memodifikasi saja ajaran yang sudah ada, baik ajaran spiritual dari suatu daerah ataupun ajaran spiritual dari coach atau influencer lain. Ajaran Tantra dari Bali pun tak luput dari copy-paste plus rebranding mereka. Tapi tentu saja dengan pengajaran yang sangat-sangat ngawur. Semain-blowing apa sih ajaran-ajaran para WNA ini? Pertama, banyak banget WNA yang mengaku coach atau guru spiritual ini mengaku mengajarkan Tantra atau yoga. Tapi bukan yoga untuk olahraga ya, yang dimaksud ini adalah yoga spiritual. Banyak juga yang ngajarin kundalini dan cakra. Tapi dalam prakteknya, banyak banget yang ternyata mengarah kepada manipulasi murid. Ajaran Tantra yang seharusnya membawa kepada pencerahan, ini banyak sekali ritualnya dikopi, dimodifikasi, tapi jatuhnya malah seperti ritual bersetubuh berjamaah, atau seperti ritual berhubungan badan ramai-ramai, bahkan bukan dengan pasangannya sendiri. Sudah begitu, muridnya kadang dipancing sampai bisa orgasme dan mendesah-mendesah tidak jelas. Yang mana ini tentu saja kalau dilihat bakalan bikin risih. Kedua, banyak banget WNA itu ke Bali mengaku dirinya hipnoterapis. Ini informasi yang saya dapat dari teman saya, seorang turis India yang long stay di Bali. Dia sempat menyayangkan kenapa saya tidak mau membuka layanan hipnoterapi untuk turis-turis asing. Padahal turis-turis asing ini yang juga punya minat yang cukup besar terhadap spiritualitas, mereka juga butuh di hipnoterapi. Saya waktu itu menolak karena memang saya sudah sibuk banget, gak ada waktu. Tapi teman saya bilang, di Bali, hipnoterapis yang menangani turis asing adalah sesama turis asing sendiri yang mengaku hipnoterapis. Mereka long stay di sana sambil buka praktek hipnoterapi dan sibuk healing sana-sini. Pernah suatu ketika ada sebuah video beredar seorang WNA membuka pelatihan dan healing menggunakan hipnosis di Bali. Pelatihannya ini harganya sangat mahal, yang ikut turis-turis asing semuanya. Dan ternyata setelah dicek videonya, ya ampun, ujung-ujungnya mereka hanya mengeksploitasi tubuh perempuan. Dalam video tersebut, perempuan sengaja dihipnotis, dibikin supaya mendesah-desah dan kejang-kejang keenakan seperti orang orgasme. Tapi katanya itu untuk spiritualitas. Kebayang nggak gimana ngawurnya? Yang ketiga, ini nih yang paling banyak terjadi polanya. Banyak coach-coach law of attraction, manifestation, abundance station, atau station-station yang lain, waktu setelah COVID selesai, mereka berbondong-bondong datang ke Bali dalam kondisi ekonominya masih nol, bahkan ada yang minus. Bahkan ada yang sudah stuck di Bali sejak COVID berlangsung. Mereka lalu ramai-ramai mencoba peruntungan menjadi seorang coach. Mereka waktu baru datang ke Bali, mereka ini turis yang nggak punya apa-apa. Bahkan tak jarang mereka dari negara asalnya sebenarnya kehilangan arah. Ada juga yang jobless, nganggur, terus datang ke Bali buat healing dan mencoba peruntungan untuk jadi coach. Nah, bermodal kamera HP dan pose meditasi, mereka mulai upload keseharian mereka di Bali. Bagaimana mereka healing di sana, bagaimana mereka akhirnya menemukan panggilan jiwa untuk menjadi seorang coach, dan banyak lagi.
Nggak lupa sambil ngomongin uang dan bagaimana mereka bisa menghasilkan banyak uang dari Bali. Tema yang diambil biasanya seputar law of attraction, manifestation, abundance atau keberlimpahan dan sejenisnya. Atau how to make million dollars from traveling. Dulu sebelum pandemi sih tema yang booming ya how to make million money from traveling. Nah, begitu COVID melanda, orang-orang kan nggak bisa traveling ya. Nah, ini mendadak temanya ini switch atau berubah menjadi How to Manifest Million Dollar from Law of Attraction. Ketika COVID, tema mendapatkan banyak uang melalui manifestasi, LOA, itu booming banget. Karena kenapa? Orang-orang pada seret uang. Jadi, segala cara bakalan ditempuh supaya bisa mendapatkan banyak uang lagi. Nah, ketika orang ketemu konsep LOA, manifestasi, dan spiritual yang sangat mudah dijalankan, banyak orang akhirnya tergiur untuk ikut mempraktekkan hal yang serupa. Nah, apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu hidup sebagai digital nomad di Bali, itu bisa menarik banget di mata bule. Karena bule memang banyak yang suka traveling. Dan bagi mereka, orang yang bisa traveling jauh dan sukses di perantauan itu dianggap hebat luar biasa. Jadilah bisnis coaching mereka pun laku. Mereka dapat banyak uang dari mengcoaching orang. Seneng dong? Ya iyalah. Mulailah mereka flexing, pamer-pamer penghasilan dan gaya hidup di Bali yang hedon. Malam mereka hedon, siang spiritual. Nah, spiritual ini ditambahkan ke dalam ajaran mereka. Kenapa? Karena spiritual itu lekat dengan keberlimpahan dan menunjang sekali dengan ajaran-ajaran loa atau manifestasi mereka. Semakin mereka flexing, klien mereka itu semakin banyak. Mulai deh mereka buka kelas dan retreat. Supaya laku keras, mereka harus flexing lebih kuat lagi. Segala cara mereka lakukan untuk flexing atau pamer. Mulai dari pamer saldo rekening, pamer villa, pamer tempat dugem yang mahal, pamer barang-barang pembelian di Bali yang mahal, dan masih banyak lagi. Intinya, mereka harus membuktikan kepada audiens bahwa mereka benar-benar sukses menjadi coach di Bali. Terus, untuk memonetisasi audiens lebih banyak lagi, mereka juga mulai membuka keran-keran investasi. Kebanyakan mereka menawarkan investasi di cryptocurrency. Mereka berlomba-lomba bikin koin kripto masing-masing, dan kembali menjual mimpi-mimpi tentang keberlimpahan dan kebebasan finansial. Nah, gongnya itu di sini. Setelah mereka sukses panen cuan banyak di Bali, mereka sadar kalau Bali itu pulau wisata yang murah dan bukan safe haven. Kalau mereka cuma hidup di Bali, mereka sadar murid-murid mereka yang luas itu akan notice bahwa coach mereka sebenarnya tidak sekaya yang dicitrakan di sosmed. Masa sih pemilik koin kripto itu tinggalnya di Bali melulu? Katanya sukses, katanya keberlimpahan. Bukannya orang keberlimpahan itu kebanyakan tinggal di negara kaya ya? Nah, akhirnya pindahlah mereka ramai-ramai ke Dubai begitu mereka sudah panen cuan di Bali. Kenapa pada berbondong-bondong pindah ke Dubai? Karena Dubai itu safe haven, dan Dubai itu terkenal sebagai kota yang sangat mahal dan hedon, mewah. Bisa banget dibuat konten flexing lebih mewah lagi, sehingga bisa menarik audiens lebih banyak lagi. Dan selanjutnya, mereka kalau di Dubai nggak perlu bayar pajak, nggak kayak di Bali yang pajaknya itu banyak, apalagi di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Mereka bisa menyimpan uang-uang mereka di Dubai dengan aman untuk menghindari kewajiban pajak di negara asal. Sekaligus bisa dapat stok konten yang banyak untuk flexing lebih tinggi lagi. Mereka jual kesuksesan, jual keberlimpahan, jual kebebasan finansial. Di Dubai ini, mereka tak hanya tinggal sementara, banyak yang akhirnya pindah ke sana, menetap dan buka kantor. Katanya mereka sedang berbisnis di sana, terus dikontenin. Katanya mereka sedang membangun sebuah bisnis masa depan, yang nggak join bakalan rugi besar dan ketinggalan zaman. Ya sebenarnya bisnisnya itu nggak jauh-jauh dari ngajakin investasi di koin kripto. Entah koin, entah token sama saja. Nah, koin atau token kriptonya itu di branding katanya milik mereka sendiri. Padahal mereka bikin itu sudah bekerja sama dengan pengembang atau developer. Sebenarnya ini bisnis yang sangat simbiosis mutualisme kan? Lalu masalahnya di mana? Ya belum ada masalahnya. Masalah itu baru muncul ketika investasi kriptonya merugi dan akhirnya gagal bayar. Padahal investor sudah terlanjur banyak dan terlanjur terbuai sama flexing dan mimpi-mimpi keberlimpahan serta mimpi kebebasan finansial yang ditawarkan. Ternyata mereka termakan koin gorengan. Tahu maksudnya gorengan nggak? Gorengan itu seperti ini. Di awal koin di launch, investor ini bisa beli dengan harga murah.
Nah, karena pengaruh si coach spiritual ini, maka followernya berbondong-bondong beli. Apalagi sudah diiming-imingi dengan keberlimpahan, materi yang sangat berlipat, dan juga mimpi kebebasan finansial. Nah, ketika orang atau follower dia rame-rame membeli, maka harga koin akan menanjak terus. Nah, ketika harga sudah menanjak jauh, maka dijuallah tiba-tiba dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga harganya anjlok. Yang untung besar, ya coach yang punya kripto, plus investor di awal-awal. Investor yang baru masuk, jelas saja merugi. Di saat investasi kriptonya merugi, banyak yang merasa tertipu, banyak yang merasa dimanipulasi oleh coach mereka. Tapi coachnya ini sudah terlanjur menetap di Dubai dan tidak tersentuh hukum. Harta si coach ini juga aman di Dubai. Siapa sih yang mau laporin kasus investasi bodong sampai bela-belain investigasi ke Dubai segala? Nggak akan ada kan? Paling cuma ribut sebentar. Itu pun karena coach-coach ini, mereka juga biasanya tumbuh jadi coach yang narsistik. Mereka ini biasanya akan melakukan banyak sekali playing victim, guilt tripping, dan gaslighting kepada siapa saja yang mencoba menuntut keadilan kepada para coach ini. Ujung-ujungnya, dia akan menyerang balik orang-orang yang mengetahui kedok nakalnya. Nanti, paling ribut bentar. Kalau sudah kalem, dia akan buka lagi dengan pola yang sama. Jualan loa, manifestasi, keberlimpahan, ditambah dengan spiritual, lalu flexing lagi, lalu panen cuan dari produk-produk lain. Pola seperti ini sudah lazim terjadi pada coach-coach atau guru-guru spiritual ilegal yang banyak ada di Bali. Mereka ini bukanlah siapa-siapa sebenarnya. Banyak yang dulunya adalah orang kepahitan yang belum sembuh. Tapi mereka keburu dapat cuan yang sangat banyak dengan menjual gaya hidup mereka di Bali sekaligus gaya hidup spiritual mereka. Sedangkan pondasi di dalam dirinya sendiri ternyata masih rapuh. Mereka membranding dirinya mereka sebagai orang yang spiritual sekali, punya vibrasi yang tinggi, dan punya nilai yang sangat tinggi, atau mereka sering menyebut diri mereka sebagai high value. Tapi itu semua dibangun di atas kepahitan-kepahitan yang belum tuntas. Kepahitan jobless di negara asal, kepahitan karena belum punya jati diri, atau kepahitan-kepahitan yang lain. Inilah yang membuat mereka cenderung tumbuh menjadi coach spiritual yang narsistik dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Bahkan terlibat dalam skema investasi bodong. Bahkan rela menggoreng instrumen investasi demi cuan melimpah. Nah sayangnya pola spiritual scam semacam ini mulai ditiru oleh guru atau coach spiritual yang ada di Indonesia. Sekarang mulai bermunculan orang-orang yang membranding diri sebagai coach atau guru, tapi ajarannya mayoritas hanya tentang uang, harta, dan materi. Spiritual yang diajarkan tidak mendalam, bahkan cenderung hanya sebagai bumbu penunjang materi utama mereka. Pengikutnya diajari tentang mindset keberlimpahan, diajari manifestasi, diajari law of attraction, which is sebenarnya ini bagus. Tapi, mostly penggunaannya itu hanya untuk menarik harta-harta duniawi, dan tanpa sadar pengikutnya dibuat kemelekatan dengan duniawi. Mereka, para coach dan guru spiritual ini juga kerap sekali flexing, entah flexing harta, tabungan, atau flexing bisnis-bisnis yang mereka bangun yang lain. Padahal kalau dicek, ternyata itu hanyalah bisnis atau usaha bodong saja. Ujung-ujungnya, mereka menarik dana dari pengikut mereka untuk investasi. Mereka menawarkan investasi dengan iming-iming yang sangat fantastis. Mereka menjual gaya hidup keberlimpahan mereka supaya orang-orang yang lugu dan masih kekurangan harta itu pada tertarik. Nah, orang yang mental miskin ini lebih mudah lagi tertarik dengan investasi instan seperti ini. Lalu setelah investor mulai melimpah, mereka mendadak pada pindah ke Dubai, flexing gaya hidup di sana dan mengaku membuka kantor dan bisnis di sana. Lalu tak lama, investasi mereka macet. Investor mengalami gagal bayar. Investor merugi, sedangkan guru spiritualnya ini asyik hedon dan menyelamatkan diri di Dubai. Kalau ditegur, dianya biasanya marah-marah dan mengatakan, namanya investasi pasti ada yang untung, ada yang rugi. Kadang mereka bilang kerugian utama itu karena investasinya digunakan untuk berdagang kripto, lalu merugi. Padahal membuat kripto itu sudah jelas yang duluan untung adalah yang meluncurkan, developer dan juga investor awal. Coach spiritual sebagai yang meluncurkan tetap untung karena mereka sudah kerja duluan dengan developer. Nah, sekarang saya lagi mikir-mikir nih, kenapa sih spiritual scam ini banyak yang sama modus operandinya?
Awal mula jualan keberlimpahan, manifestasi, dan loa, tapi sekalian flexing, lalu keluarin koin kripto dan mendadak pada buka kantor dan bisnis baru di Dubai. Lalu pelan-pelan, satu persatu mulai gagal bayar ke investor. Bahkan ada yang setelah ditelusuri, ada loh coach spiritual yang membungkus bisnis Ponzi-nya ini dengan spiritualitas. Sama juga, mayoritas yang diajarkan itu keberlimpahan, manifestasi, loa, dan lain-lain. Tapi begitu dia meluncurkan koin kripto dan bikin kantor di Dubai, koperasi yang dibentuk itu malah gagal bayar ke investor. Nah, pikiran nakal saya nih akhirnya liar kan? Apa jangan-jangan ini adalah sebuah sistem bisnis yang sangat besar di Dubai sana? Apa memang sistem ini sengaja dibuat dan dibikin menjamur untuk menarik sebanyak mungkin OKB ke Dubai? Bahkan scammer pun mulai ke sana dan berkantor di sana dan akhirnya membuka bisnis di sana. Mengingat yang paling diuntungkan dari bisnis peluncuran koin kripto ya sudah jelas pengembang, influencer yang meluncurkan dan membranding koin tersebut, dan para investor awal yang biasanya juga adalah circle terdekat dari si coach atau guru spiritual tersebut. Apakah sebenarnya ini sudah sebuah sistem bisnis gelap yang mulai menjamur di mana-mana? Tapi biasanya yang suka bisnis gelap seperti ini sih NPD atau narsistik sih. By the way, konten ini dibuat setelah mulai muncul berita ada seorang yang dianggap coach atau guru spiritual. Dia demen ngajarin keberlimpahan, manifestasi, dan dibungkus dengan spiritualitas yang sangat manis. Akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda scam. Awal mula, si coach ini bikin konten spiritual itu di internet. Fokus ke keberlimpahan dan menarik harta melalui manifestasi dan loa, terus rame kontennya. Terus narik dana investasi dan panen investor melalui koperasi yang dia dirikan. Kemudian dia bikin koin kripto. Tahun lalu, dia mulai bikin konten sedang pergi ke Dubai untuk membuka kantor dan bisnis baru. Semalam sebelum konten ini dibuat, tersiar kabar bahwa koperasi yang dia bentuk untuk menarik dana masyarakat tersebut itu mulai macet pembayarannya ke investor. Lalu kabar si guru spiritualnya gimana? Bisa jadi dia akan kabur ke Dubai seperti WNA-WNA lain karena di sana sudah settle. Dan akhirnya investornya gigit jari. Pertanyaan saya, kenapa sih polanya itu selalu sama? Ujung-ujungnya akhirnya melarikan diri dan melarikan uang ke Dubai setelah meluncurkan kripto lalu gagal bayar. Apakah sebenarnya ini sebuah ekosistem yang sudah didesain demikian? Sehingga Dubai akhirnya menjadi safe haven bagi para scammer. Pernah juga sih ada yang bilang di Dubai itu sebenarnya ada guru spiritual yang mana kalau saya lihat dari gesturnya sih kelihatannya dia ini NPD ya. Nah, dia ini diduga mengajarkan pola-pola bisnis investasi seperti ini kepada coach-coach spiritual yang baru menetas. Dan dia menarik tarif yang sangat mahal kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya, di mana murid-muridnya waktu itu adalah para coach spiritual ini, mau nggak mau mereka harus menduplikasi ilmunya dan menerapkan ilmunya supaya mereka cepat balik modal dan cepat mendapatkan keuntungan berlimpah seperti si guru NPD-nya ini. Itulah kenapa kasus-kasus investasi merugikan seperti ini itu banyak sekali terjadi di daerah Indonesia, terutama di Bali. Sebenarnya berinvestasi di cryptocurrency itu bukanlah sesuatu yang scam loh. Cuma kalian harus hati-hati pada guru atau coach spiritual yang mulai menggunakan mekanisme-mekanisme Ponzi atau mulai flexing-flexing berlebihan dalam investasi yang mereka kelola. Dan hati-hati terhadap gorengan, karena strategi goreng-menggoreng investasi di awal-awal baru peluncuran itu sesuatu yang biasa dan dianggap legal. Hanya saja yang kasihan ini adalah orang-orang yang literasi finansialnya kurang. Lalu mereka FOMO melihat guru atau coach mereka sudah cuan di investasi duluan dan makin kaya. Lalu ikutan berinvestasi tanpa berpikir panjang. Setelah harga digoreng habis-habisan, lalu tiba-tiba dijual semua dengan harga murah, yang pasti rugi adalah investor yang masuk belakangan. Dan saya kasih tahu ya, guru atau coach spiritual dengan kecenderungan NPD alias narsistik itu sangat menyukai kekayaan instan. Mereka terbiasa berbisnis scam dengan skema Ponzi atau money game atau juga menggoreng-goreng investasi supaya cuan banyak dan cepat.
Jadi, kalau di awal kalian menemukan ada sifat-sifat narsistik dalam diri seorang guru atau coach spiritual yang kalian ikuti, lalu dia menawarkan investasi, sebaiknya pertebal kewaspadaan kalian dan jangan ikutan FOMO. Karena guru NPD biasanya akan melancarkan strategi FOMO supaya investasi yang dia tawarkan cepat laku. Dan biasanya dia juga memiliki pasukan pengikut yang fanatik yang selalu akan membela dia secara brutal, walaupun si guru atau coach ini melakukan kesalahan. Sehingga ujung-ujungnya kalian akan susah bergerak dan susah lepas dari pengaruh mereka. Sebenarnya kalau kalian mengalami kebangkitan spiritual, maka Kundalini akan naik dan membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya. Energi Kundalini ini adalah energi spiritual dan kehidupan yang sangat powerful. Ketika Kundalini bangkit, ia tidak cuma membangkitkan kesadaran spiritual kalian saja, tapi kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini terpendam juga ikut bangkit. Itulah kenapa setelah kebangkitan spiritual terjadi, hidup kalian jadi sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Bagaimana caranya agar Kundalini bisa terus naik ke atas dan membuat kalian semakin tinggi kesadaran spiritualnya? Apa tanda-tanda cakra di dalam diri kalian sudah sehat? Apa dampaknya kalau cakra tidak seimbang? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Kundalini Cakra. Di sini kalian juga bisa mendapatkan 3 kali hipnoterapi untuk pembersihan jalur Kundalini dan cakra. Yang mau ikutan daftar melalui link di deskripsi video, atau kalian juga bisa daftar secara manual melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Buruan ikutan online kelasnya sekarang karena belum tentu saya bakalan bikin online kelas seperti ini lagi.